Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan share tutorial cara mengisi e-kinerja di ruang GTK. Kalau dulu namanya PMM, kalau sekarang ruang GTK ya teman-teman. Pastikan teman-teman sudah login di Gmail-nya Belajar ID ya. Kemudian kita bisa search dan kita ketikkan guru.kemdikbud.go.id /pengelolaan kinerja. Kemudian setelah itu bisa langsung kita enter. Nah, di sini kita klik masuk, kemudian kita klik alamat email belajar ID kita ya, teman-teman. Kemudian kita klik continue saja. Selanjutnya, kita sudah masuk di halaman pengelolaan kinerja. Nah, jadi ini masih pada periode Juli sampai Desember 2024 ya, teman-teman. Untuk tahun 2025 ini pengelolaan kinerja menjadi lebih sederhana karena tidak berbasis poin, kemudian bukti dukungnya juga tidak lagi diunggah di sistem, kemudian periodenya itu hanya satu kali dalam setahun. Kalau dulu itu setahun ada 2 kali periode. Selanjutnya kita bisa ganti periode dulu sebelum mengisi ya, ganti periode Januari sampai Desember 2025. Setelah itu akan muncul mulai perencanaan kinerja ya. Nah, di situ juga ada alurnya ya teman-teman. Bisa dibaca dulu. Untuk Januari itu perencanaan dan persetujuan rencana. Kemudian untuk bulan Februari sampai Desember itu ada persiapan praktik kinerja, kemudian pelaksanaan praktik kinerja observasi, pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut, dan penilaian dan penetapan predikat kinerja. Nah, itu di atas sudah ada tulisannya ya, 1-30 Januari itu mulai perencanaan kinerja. Nah, 31 Januari tinggal beberapa hari lagi, maka dari itu teman-teman kalau bisa segera mengisi perencanaan kinerja di ruang GTK. Karena kita sudah berada pada Januari sampai Desember 2025, maka kita bisa langsung saja dengan klik mulai. Di sini kita diminta untuk mengecek data diri kita, apakah data diri kita sudah sesuai apa belum. Jika belum, kita bisa klik edit ya teman-teman. Nah, di situ ada isian nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan ruang, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan induk. Nah, jika sudah benar, kita bisa klik data sudah sesuai. Kemudian kita bisa klik lagi data sudah benar jika memang data diri kita sudah benar. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tampilan perencanaan kinerjanya. Yang pertama ada tahap pelaksanaan tugas pokok 5M. Nah, jadi ini berisi tentang tugas pokoknya guru, yaitu tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan, dan tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun ya teman-teman, beda dengan tahun lalu. Nah, di sini ada nomor 5.1, itu guru melaksanakan tugas tambahan ya, opsional. Tapi kalau bisa kita isi sesuai dengan tugas tambahan kita di sekolah. Nah, ini bisa dibaca ya, ada yang hanya untuk SMP, SMA, SMK, ada juga untuk semua jenjang. Nah, kira-kira kita mendapatkan tugas tambahan apa? Kalau saya di sini mendapatkan tugas tambahan yaitu sebagai pelaksanaan tugas tambahan pembina ekstrakurikuler. Nah, dan juga satu lagi saya mendapatkan tugas tambahan yaitu tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Nah, ini disesuaikan teman-teman ya, apakah tugas tambahan teman-teman hanya 1 atau 2. Ya, ini menyesuaikan tugas tambahan teman-teman sendiri. Apabila tugas teman-teman itu ada 3, maka bisa klik tambah, atau apabila tugas tambahan teman-teman itu misalnya ada yang salah, bisa diklik hapus ya teman-teman. Jika sudah selesai mengisi, kita bisa klik ke praktik kinerja. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, kita bisa cek dulu rapor pendidikan sekolah kita. Di situ ada dimensinya, ada 3 ya. Manajemen kelas, kemudian dukungan psikologis, kemudian metode pembelajaran. Di situ juga ada predikatnya. Apakah predikatnya baik atau cukup,
Nah, biasanya kalau cukup itu ditandai dengan warna kuning. Kalau baik itu ditandai dengan warna hijau. Karena di sekolah saya ini dimensinya sudah baik semua, maka saya memilih indikator yang sekiranya cocok untuk saya fokuskan untuk meningkatkan kinerja di satuan pendidikan saya. Tapi kalau di teman-teman ada yang warna kuning, lebih baik teman-teman pilih yang warna kuning saja ya, yang cukup. Nah, itu sebaiknya menjadi fokus peningkatan kinerja di satuan pendidikan teman-teman. Di sini saya memilih keteraturan suasana kelas, kemudian selanjutnya saya klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin memilih indikator yaitu pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, jika sudah selesai kita memilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja, kita bisa klik ke perilaku kinerja. Nah, di sini ada banyak sekali indikator dan cara perwujudan perilakunya ya teman-teman. Di sini kita bisa cek selengkapnya apa saja sih kira-kira indikator perilaku itu, kemudian perwujudannya seperti apa saja sih. Nah, jika sudah, kita bisa kembali lagi ke halaman tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa memilih aspek perilaku yang paling ingin teman-teman fokuskan di tahun ini tuh apa. Misalnya aspek berorientasi pelayanan. Di sini saya memilih untuk bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Nah, untuk cara menerapkannya, yaitu perilaku yang saya pilih adalah dengan mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat. Nah, untuk aspek akuntabel, saya memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Untuk cara penerapannya perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, saya memilih melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk aspek yang kompeten, indikator perilaku yang saya pilih adalah membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Untuk cara menerapkannya, yaitu saya memilih memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Untuk aspek harmonis, perilaku yang ingin saya fokuskan di tahun ini adalah mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kemudian untuk cara menerapkannya, yang saya pilih adalah perilaku berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Untuk aspek loyal, perilaku yang saya fokuskan adalah menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru, dan peserta didik dimanapun berada. Untuk cara penerapannya yaitu bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Untuk aspek adaptif yang saya pilih adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Dan untuk perilakunya yang saya pilih adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Untuk aspek kolaboratif, perilaku yang ingin saya fokuskan adalah bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Untuk perilakunya, yaitu bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat dunia kerja. Nah, setelah itu kita bisa cek lagi dari atas, mulai aspek berorientasi pelayanan sampai aspek ketujuh ya teman-teman. Di sini sembari kita cek, sembari kita mantapkan apakah perilaku kita yang akan kita pilih itu sudah sesuai dengan yang kita akan fokuskan, apakah masih ada yang perlu diganti. Jika memang masih ada yang perlu diganti, kita bisa menggantinya dengan yang kita ingin fokuskan. Setelah kita cek-cek kembali mulai dari aspek berorientasi pelayanan sampai dengan aspek yang paling bawah, yaitu aspek kolaboratif, maka kita bisa klik ke rangkuman. Selanjutnya di sini di halaman rangkuman kita bisa lihat kembali tadi yang sudah kita isi ya teman-teman. Kita bisa cek lagi apakah sudah sesuai atau masih ada yang perlu dirubah. Jika masih ada yang perlu dirubah, kita bisa klik menu ubah.
Nah, jika memang kita rasa sudah sesuai, maka kita bisa klik lanjut ajukan. Nah, di sini kita bisa klik saja ajukan. Nah, berarti teman-teman kita sudah selesai mengisi perencanaan kinerja ya. Jadi tahap selanjutnya teman-teman bisa diskusi dengan atasan, apakah nantinya atasan akan menyetujui atau ada penyesuaian dari atasan. Itu sudah ada tulisan lihat rencana kinerja. Nah, jika nanti sudah disetujui oleh atasan, maka itu tulisannya berubah menjadi cek dan sepakati. Teman-teman bisa cek dan sepakati perencanaan kinerja yang sudah teman-teman buat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara mengisi perencanaan kinerja yang ada pada ruang GTK. Jadi ini sangat sederhana sekali. Kita hanya mengisi 1 kali dalam setahun, hanya ada 1 periode, yaitu periode Januari sampai Desember 2025 tanpa harus mengunggah dokumen-dokumen pendukungnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.